Tolol! Saudara, akhir-akhir ini banyak pemberitaan terjadinya pelecehan seksual di lingkungan pendidikan. Pemirsa, polisi melakukan penyelidikan video asusila guru dan siswi di Gorontalo yang viral di media sosial. Saudara, kekerasan seksual terhadap anak kembali berulang. Kasus pelecehan seksual yang dilakukan pengasuh pondok pesantren di Karangbahagia, Kabupaten Bekasi. Abi Sudirman, pemilik panti asuhan di Tangerang, ternyata tak sendiri menjadi predator anak. Pemirsa, sejumlah siswi sekolah dasar di Kota Bekasi, Jawa Barat menjadi korban pelecehan seksual yang diduga dilakukan wali kelasnya. Saat didatangi ke sekolah, pelaku menghilang diduga telah kabur melarikan diri. Kata itu yang ingin saya sampaikan. Mohon maaf, memang saya emosi ini. Mohon maaf sekali. Bagaimana bisa? Bulan ini saja banyak sekali kasus pelecehan seksual, pencabulan yang terjadi di negeri kita. Dan itu terjadi dalam kurun waktu yang singkat, bukan dalam kurun waktu setahun. Bagaimana bisa? Tempat-tempat yang seharusnya menjadi tempat yang nyaman bagi anak-anak untuk menempa pendidikan, menempa ilmu agama, malah menjadi sarang predator seks. Tolol. Dari mulai kasusnya Sudirman, saya nggak mau manggil Abi ya, di berita-berita tulisannya Abi Sudirman. Bodoh amat. Sudirman tolol. Dia yang punya pondok pesantren An-Nur kalau nggak salah. Tepatnya di Tangerang. Yang sekarang kasusnya masih lagi hangat-hangatnya dan lagi viral. Bagaimana bisa santri-santrinya dipilih yang good looking, yang ternyata di situ ada penyimpangan seksual dari si Sudirman, di mana Sudirman ini adalah pemilik dari yayasan panti asuhan tersebut. Tolol itu, goblok. Emosi saya. Belum lagi kasus-kasus yang lain. Pokoknya 1 bulan terakhir ini kasusnya selalu pelecehan seksual, pencabulan, kekerasan terhadap anak. Apa sih maunya? Masalahnya yang bikin saya emosi, kasus-kasus ini terjadi di lembaga pendidikan formal dan juga di lembaga pendidikan yang berbau agama, seperti contoh pondok pesantren, panti asuhan, dan juga di sekolah. Tolol kan? Ya kalau kasusnya ini terjadi di jalanan, saya nggak akan bilang wajar. Karena itu memang kasus pencabulan tidak bisa kita diamkan. Tetapi ketika kasus ini terjadi di lembaga pendidikan, baik itu formal kayak sekolahan, ataupun yang informal seperti pondok pesantren, tolol ini. Tolol sekali. Bagaimana nanti ke depan Indonesia kalau kasus-kasus kekerasan seksual, pelecehan, pencabulan tetap terjadi? Apakah ini terjadi di pemerintahnya Pak Mulyono? Saya belum tahu juga. Tetapi yang jelas, saya punya beberapa sampel dan akan kita bahas. Apa sih penyebabnya? Kenapa guru ngaji, kiai pondok pesantren, bahkan yang di Bekasi kemarin itu, kabarnya meninggal itu ya. Dan beberapa orang lain yang mungkin kasusnya belum terungkap. Dan itu semua kejadiannya terjadi di lingkup lembaga pendidikan. Baik itu di sekolahan ataupun di pondok pesantren. Saya punya sampel yang akan kita tanya langsung. Dan tentunya sampel ini tidak saya setting. Dan kali ini sampel saya lebih banyak jumlahnya daripada konten pertama. Kebetulan saya memang mengangkat dengan tema kekerasan seksual di Indonesia dalam 1 bulan ini tiada henti. Tanpa lama-lama, kita cari tahu saja apa jawaban dari mereka, dari sampel yang sudah saya kumpulkan. Dan informasi, semua sampel yang sudah saya kumpulkan, mereka anak-anak yang masih sekolah dan juga tinggal di pondok pesantren. Mari kita lihat. Apakah kamu tahu berita tentang viralnya kasus kekerasan seksual sebulan ini di Indonesia? Tidak. Apakah kamu tahu berita kasus kekerasan seksual di Indonesia dalam 1 bulan terakhir ini? Enggak. Apakah kamu tahu berita kekerasan kasus seksual di Indonesia dalam 1 bulan terakhir ini? Enggak tahu. Apakah kamu tahu berita kekerasan seksual di Indonesia dalam 1 bulan terakhir ini? Tahu. Apakah kamu tahu berita kasus kekerasan seksual di negeri Indonesia ini dalam 1 bulan terakhir? Enggak tahu. Apakah kamu tahu berita kekerasan seksual di Indonesia dalam 1 bulan terakhir ini? Enggak tahu. Apakah kamu tahu berita kekerasan kasus seksual di Indonesia dalam 1 bulan terakhir? Tahu.
Apakah kamu tahu berita kasus kekerasan seksual di Indonesia 1 bulan terakhir ini? Tahu, yang pastinya banyak banget dan banyak terjadi di kalangan pendidikan, iya kan? Bagaimana pendapatmu mendengar kasus kekerasan seksual yang dialami oleh santriwati dan beberapa anak sekolah di lingkungan sekolah dan pondok pesantren? Wah, buruk banget sih berarti pendidikannya, ya kan? Bagaimana pendapatmu mendengar berita kasus kekerasan seksual yang dialami oleh santriwati yang kebetulan sekolah dan juga mondok? Kaget. Bagaimana pendapatmu kasus kekerasan seksual yang terjadi di dunia pendidikan, di sekolah dan juga di pondok pesantren? Goblok banget gak sih? Bagaimana pendapatmu mendengar berita kasus kekerasan seksual yang dialami oleh santriwati di kalangan pendidikan sekolah ataupun pondok pesantren? Kaget banget sih, karena itu kasusnya sudah menyebar kemana-mana. Bagaimana pendapatmu mendengar kasus berita kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan sekolah dan pondok pesantren? Kapan Indonesia mau maju kalau kayak gini terus? Bagaimana pendapatmu mendengar kasus kekerasan seksual yang banyak terjadi di lingkungan sekolah dan juga pondok pesantren? Duh, parah sih ini kalau gini terus. Bagaimana pendapatmu mendengar berita kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan sekolah dan pondok pesantren? Miris sih, sudah nggak bisa berkata-kata lagi. Kalau sudah gini, gimana cara membedakan antara manusia dengan anjing? Bagaimana pendapatmu mendengar kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan sekolah dan pondok pesantren? Sangat miris, karena pondok pesantren itu yang seharusnya menjadi tempat keagamaan, jadi tempat kayak gini. Apa reaksimu mendengar berita kasus kekerasan seksual yang pelakunya ternyata adalah seorang guru atau bahkan kiai? Shock banget sih, nggak nyangka gitu. Apa reaksimu mendengar berita pelaku pelecehan seksual yang ternyata adalah seorang guru atau bahkan ustadz atau kiai? Takut sama nggak nyangka. Apa reaksimu mendengar berita ada pelaku kasus pelecehan seksual yang pelakunya adalah seorang guru atau bahkan ustadz dan kiai? Cepat banget nggak sih? Apa reaksimu mendengar berita ada pelaku kejahatan seksual terhadap seorang santriwati atau murid yang pelakunya adalah seorang guru atau bahkan ustadz dan kiai? Nggak mau mencari ilmu di situ lagi. Apa reaksimu mendengar berita ada seorang pelaku dalam kasus pelecehan seksual yang pelakunya ternyata adalah seorang guru atau bahkan ustadz dan kiai? Nggak nyangka sih kenapa bisa jadi guru. Apa reaksimu mendengar berita ada seorang pelaku pelecehan seksual yang ternyata pelakunya adalah seorang guru atau bahkan seorang ustadz dan kiai? Kaget sih, kok seorang kiai sama guru kayak gitu? Berarti itu ilmu agamanya nggak dipakai itu. Apa reaksimu mendengar berita ada seorang pelaku kekerasan seksual yang ternyata adalah seorang guru atau bahkan ustadz dan kiai? Sudah semakin percaya sih kalau akhir zaman sudah dekat. Apa reaksimu mendengar berita ada seorang pelaku dalam kasus pelecehan seksual yang ternyata adalah seorang guru atau bahkan ustadz dan kiai? Bentar lagi kiamat. Berikan kritik dan saran atas maraknya kasus pelecehan seksual di lingkungan sekolah, pondok pesantren, dan lembaga yang lain. Berikan kritik dan saranmu. Kalau gitu terus-terusan terjadi, kita itu bakalan udah nggak percaya lagi lah sama kalian. Jadi tolong hentiin lah ke pekerjaan-pekerjaan yang nggak berguna kayak gitu. Lagian mereka itu datang ke kalian untuk menuntut ilmu, bukan untuk kayak gituan. Jelas. Berikan kritik dan saranmu terhadap oknum yang melakukan pelecehan seksual ataupun kekerasan seksual di lingkungan dunia pendidikan ataupun di lingkungan pondok pesantren. Murid itu harus dijaga, bukan dilecehkan. Berikan kritik dan saranmu terhadap para oknum yang melakukan pelecehan seksual atau kekerasan seksual di lingkungan pendidikan ataupun di lingkungan pondok pesantren. Mending lengser aja deh jadi guru. Berikan kritik dan saranmu terhadap para oknum yang melakukan pelecehan seksual atau kekerasan seksual di lingkungan pendidikan ataupun pondok pesantren.
pesantrennya dirubuhin sama gurunya itu dipecat dari jabatannya. Berikan kritik dan saranmu terhadap oknum yang melakukan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan ataupun pondok pesantren. Tolol banget sih oknumnya. Kalau saranku sih pinter-pinter milih guru. Berikan kritik dan saranmu terhadap oknum yang melakukan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan dan juga pondok pesantren. Gimana ya? Masa kayak gitu? Menurut saya udah tahu anak itu mau nimba ilmu, kasih ilmu aja, nggak usah kasih cabulan kayak gitu. Parah sih itu. Berikan kritik dan saranmu terhadap oknum yang melakukan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan dan pondok pesantren. Di mana otak Anda? Kami kaum wanita, diam, disayat-sayat, bergerak di konon, katanya kaki kami dihinggapi surga, tapi kami juga banyak diteriaki ahli neraka. Berikan kritik dan saranmu terhadap oknum yang melakukan tindak kekerasan seksual di lingkungan pendidikan dan juga pondok pesantren. Oke, untuk kritik saya, untuk kalian yang jadi guru, gak usah jadiin guru sebagai tempat pelecehan seksual kayak gitu. Kalau kalian mau pelecehan seksual gitu, mending kalian sana di PSK, di sana. Dan saran saya untuk kalian yang mau kayak mondokin anak dan memberikan anak pendidikan, pilih guru yang benar-benar terjamin. Jika kamu terpilih jadi presiden, apa yang kamu lakukan terhadap pelaku kekerasan seksual? Gak mikir jadi presiden, gak tahu. Jika kamu terpilih jadi presiden Indonesia, apa yang akan kamu lakukan terhadap pelaku pelecehan seksual? Diberi pelajaran sama dihukum. Jika kamu terpilih jadi presiden Indonesia, apa yang akan kamu lakukan terhadap pelaku pelecehan seksual? Nggak tahu. Jika kamu terpilih menjadi presiden Indonesia, apa yang akan kamu lakukan terhadap pelaku pelecehan seksual? Nggak tahu, karena yang jadi presiden itu kan selalu laki-laki, nggak pernah perempuan. Jika kamu terpilih jadi presiden Indonesia, apa yang akan kamu lakukan terhadap pelaku pelecehan seksual? Suruh oknum yang melecehkan itu tanggung jawab dulu kepada yang dilecehin. Terus nggak mikir lanjutan. Jika kamu menjadi presiden Indonesia, apa yang akan kamu lakukan terhadap pelaku pelecehan seksual? Duh, itu oknumnya yang kayak gitu. Dihukum aja tuh, dipenjara seumur hidup, kalau bisa hukum mati aja tuh. Soalnya kasihan itu yang kena cabul. Jika kamu menjadi presiden Indonesia, apa yang akan kamu lakukan terhadap pelaku pelecehan seksual? Dihukum mati. Jika kamu menjadi presiden Indonesia, apa yang akan kamu lakukan terhadap pelaku pelecehan seksual? Yang pertama, mengijoli apa yang telah dilakukan. Contohnya ngasih uang ke keluarganya. Yang yang kedua dihukum mati sampai mati karena pencabulan itu tuh sudah seandainya nggak tahu. Oke, itu semua jawaban dari semua sampel yang telah saya kumpulkan, dan mereka semua masih bersekolah dan juga berada di pondok pesantren. Maka semua sampel yang sudah saya kumpulkan di dalam konten ini tidak ada satupun yang saya setting. Bahkan di beberapa pertanyaan tentang jika kamu menjadi presiden Indonesia, ingat ya, jika ada yang menjawab dengan polosnya, karena memang tidak ada settingan dalam konten ini. Mereka menjawab apa adanya sesuai dengan pengetahuan yang mereka tahu. Ada yang menjawab, karena presiden Indonesia nggak ada yang cewek. Lah, oke, itu saking polosnya ya. Saya tidak akan menyalahkan mereka. Karena dunia pendidikan anak-anak kita, baik di sekolah, di lingkungan pondok pesantren, panti asuhan, dan yang lain-lain yang judulnya adalah lembaga pendidikan, baik formal ataupun informal, mereka butuh kita bimbing untuk menjadi lebih baik. Bukan hanya disalahkan, karena pada dasarnya anak-anak yang selalu disalahkan tanpa kita bimbing untuk lebih baik, mereka akan menjadi lebih parah dan tidak akan tahu kesalahannya di mana. Lepas dari itu, kasus pelecehan seksual di negeri ini sangat parah. Ada yang sangat membenci. Kalau saya sendiri, selain sebel ya, benci juga. Saya ingin hukuman bagi para peleceh seksual, terutama yang terjadi di lingkungan sekolah, pondok pesantren, panti asuhan, dan lain sebagainya yang notabene adalah dunia pendidikan, hukum seberat-beratnya.
Jangan cuma 5 tahun, jangan cuma minta maaf ke keluarganya. Itu mah cuma ringan. Sampai kapan negeri ini maju? 1 bulan ini aja pelecehan seksual, kekerasan seksual, pencabulan, pembunuhan. Bahkan yang kemarin ada kasus lagi, yaitu pembunuhan santriwati di suatu pondok pesantren. Dan itu kasusnya belum lama. Apa kita nggak bosen? Setiap hari, setiap minggu, berita yang tampil di televisi, di YouTube, di media sosial, dan lain sebagainya. Itu kalau nggak kasus pencabulan, pelecehan seksual, pembunuhan. Bosen kita. Selain bosen, kita sangat mengecam dan juga berharap aparat kepolisian, penegak hukum, presiden nanti, menteri juga, tolonglah ini menjadi concern, menjadi fokus kita semua. Guru-guru di sekolah, ustadz, ustazah, kiai, semua yang terlibat. Ayo kita tingkatkan kualitas pondok pesantren, kualitas asrama, kualitas boarding school, kualitas sekolahan, kualitas pendidikan, dan lain sebagainya. Orang tua juga punya andil, yaitu meningkatkan pendidikan di rumah, agar anak juga paham bagaimana edukasi yang benar. Sekian dari saya, akhir kata dari saya, kesimpulan dari saya, Sudirman, tolol!